2 minggu jelang lebaran ada yang ketar-ketir nih. Kenapa? Karena beredar isu reshuffle kabinet kedua di pemerintahan Prabowo Gibran. Hah? Siapa nih yang bakal kena? Apakah ada yang mengundurkan diri? Ini drama politik atau strategi ya? Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Presiden Prabowo dikabarkan akan merombak kabinet usai Idul Fitri. Rumornya 7 menteri akan dicopot. Siapa saja ya? Apakah nama-nama yang selalu disoroti publik akhirnya masuk list? Ya kali aja enggak, kacau sih kalau enggak. Kalau sampai enggak, ya lebay banget sih, masa enggak sih? Info ini berasal dari dokumen Reformasi Weekly Review tertanggal 10 Maret 2025. Prabowo dikabarkan ingin menata ulang sektor ekonomi. Jika benar, Menteri Koordinator Erlangga Hartarto akan jadi salah satu target. Isunya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita siap menggantikannya. Silmi Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga masuk radar untuk mengisi posisi Agus Gumiwang. Jadi kayak tukeran gitu deh kawan inilah. Kenapa Erlangga terancam? Saat ditanya, beliau bilang belum tahu. Padahal rumornya sudah ada pertemuan 4 mata dengan Presiden. Serius nggak nih? Atau pura-pura nggak tahu ya? Jadi main aman gitu ya Pak Erlangga ya? Gak cuma Erlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga dikabarkan akan mundur usai lebaran. Apakah karena defisit APBN sampai 312 triliun? Atau setoran pajak yang jeblok sampai 30%. Oh, atau karena Kortex ya. Anehnya, Sri Mulyani ini malah terlihat tenang, bukan membantah, bukan klarifikasi, tapi posting foto bareng Presiden Prabowo di sosial media Instagramnya dengan caption berbuka bersama Presiden. Dan dalam postingan lain, ia juga menulis tentang merawat kepercayaan sambil pamer foto kegiatan di Kemenku. Ini bertahan atau lagi pamit ya? Duh Bu Sri Mulyani ini senang sekali ya mengibaratkan sesuatu ya. Bikin kita jadi menerka-nerka nih Bu Sri. Dan kalau kayak gini kan kayaknya emang cewek banget ya suka mengibarat-ibaratkan sesuatu. Rencana mundurnya Sri Mulyani dan Erlangga ini diprediksi akan membuat pasar bernafas lega. Bima Yudhistira dari Selios berkomentar, Sri Mulyani dan Erlangga sudah tidak relevan untuk membantu Prabowo. Pasar akan merespon positif jika penggantinya teknokrat atau birokrat karir. Kenapa Sri Mulyani dinilai udah gak relevan? 1. Penerimaan pajak anjlok karena gagalnya administrasi atau karena Kortex. 2. Penerimaan negara yang seharusnya bisa meningkatkan pajak, tapi malah jadi boncos. Dan ketiga, utang negara bengkak, bunga utang menekan anggaran. Dan keempat, ini soal efisiensi anggaran tanpa perencanaan matang, bikin sektor usaha terpuruk. Ini nih. Dan yang kelima, penundaan CPNS dan P3K membuat rakyat terjerat pinjol dan juga judol. Ini sih namanya udah jatuh tertimpa tangga ya. Lalu gimana dengan Erlangga Hartarto? Industri lesu, PHK massal merajalela. Yang kedua, paket stimulus ekonomi gagal total, daya beli masyarakat anjlok. Ketiga, koordinasi sektor ekonomi ini kacau, terutama sejak Sri Mulyani langsung di bawah Presiden. Lalu, siapa penggantinya? Profesional atau birokrat karir? Bisa jadi pasar akan tenang. Tapi kalau dari politik, ya ini sih kapal oleng kapten. Sayangnya Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ini masih membantah ada rencana reshuffle. Beneran gak ada
Atau ini cuma strategi nih buat meredam gejolak publik? Ya namanya juga bulan puasa ya, mungkin nanti setelah bulan puasa kita mau lebaran, nah ini baru deh belak-belakan mungkin ya. Saya Dila Hantika, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di YouTube inilah.com. Sampai jumpa di jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.